Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Apriana, Prodi PSKM semester 5, Stikes Harapan Ibu Jambi. Di dalam video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kelompok saya tentang manajemen risiko perkebunan atau pertanian. Slide yang pertama, manajemen risiko. Manajemen risiko membantu pengambilan keputusan, membuat pilihan, memprioritaskan tindakan, dan memutuskan di antara alternatif. Manajemen risiko juga dapat membantu menunjukkan semua risiko yang ada, mana risiko yang diterima, dan mana risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Manajemen risiko juga memantau apakah perlakuan risiko yang telah diambil memadai dan mencukupi efektif atau tidak. Informasi ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi sumber risiko. Apa saja yang terjadi di perusahaan? Tahap identifikasi ini akan menghasilkan output, merupakan daftar risiko yang kemungkinan akan dilakukan 18 pengukuran risiko. Pengukuran risiko terdiri dari tahap pengukuran dampak dan kemungkinan terjadi risiko yang kemudian akan menunjukkan status risiko dalam perusahaan. Pengukuran status risiko ini akan dibantu oleh peta risiko yang akan menunjukkan posisi risiko. Posisi risiko inilah yang kemudian akan membantu membentuk perumusan manajemen risiko yang tepat untuk mengelola risiko yang terjadi. Pengelolaan risiko menunjukkan kemampuan petani dalam memberikan respon terhadap risiko. Pada sistem pertanian organik, pengolahan risiko dapat bersifat pencegahan sebelum risiko terjadi, maupun penyelesaian setelah risiko terjadi dengan jenis pengolahan risiko yang bersifat formal maupun non formal. Berdasarkan pelaku, pengolahan risiko pada sistem pertanian organik dapat dibedakan menjadi pengolahan risiko yang dilakukan secara individual atau kelompok. Sumber-sumber risiko diklarifikasi menjadi 1. Risiko sosial, 2. Risiko fisik, 3. Risiko ekonomi. 1. Risiko sosial. Sumber utama risiko adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. 2. Risiko fisik antara lain fenomena alam, kesalahan manusia. 3. Risiko ekonomi antara lain inflasi, ketidakstabilan perusahaan individu termasuk usaha tani dan lainnya. Langkah-langkah proses manajemen risiko. 1. Mengidentifikasi. 2. Mengukur risiko, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. 3. Mengendali risiko. Pengidentifikasian risiko merupakan proses penganalisis untuk menentukan secara sistematis dan secara kesinambungan risiko kerugian yang berpotensi yang memantap perusahaan. Pengidentifikasi risiko dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan top-off dan pendekatan bottom-off. Pendekatan top-off adalah pendekatan di mana risiko diidentifikasi dari atas atau dilihat dari kaca top manajemen. Sedangkan pendekatan bottom-off adalah pendekatan di mana risiko diidentifikasi atau ditemukan dari bawah atau dari unit paling kecil dalam organisasi atau perusahaan. Langkah-langkah pengidentifikasi risiko adalah 1. Menyusun, 2. Menggunakan untuk menentukan kerugian potensi usaha tani yang dianalisis. Tujuan mengukur risiko adalah 1. Perkembangan pertanian organik. Pertanian organik didefinisikan sebuah sistem manajemen produksi ekologi yang mempromosikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Hal ini didasarkan pada penggunaan minimal input dan praktek manajemen yang memulihkan, memperhatikan, atau meningkatkan keharmonisan ekologi. Tujuan utama dari petani organik adalah untuk mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas masyarakat, saling membantu dari kehidupan tanah, tanaman, hewan, dan manusia. Risiko pada praktek petani organik. Tingkat adopsi petani organik di Indonesia diduga dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan praktek petani konvensional. Keputusan petani dalam menerapkan sistem pertanian organik didasarkan atas kinerja usaha tani yang dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang digunakan. Risiko mengandung pengertian sebagai risiko kehilangan. Kehilangan tidak pasti, kepastian penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan, atau probabilitas atas hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Risiko menunjuknya adanya variasi dari hasil yang dinyatakan sebagai pengukuran dari peluang dan keparahan peluang dapat dinyatakan sebagai probabilitas. Risiko produksi pada praktek
praktek petani organik. Produktivitas yang dicapai tidak terlepas dari risiko produksi yang dihadapi oleh petani. Petani organik sejalan dengan prinsip pengembangan petani dengan menggunakan input luar yang rendah. External input umum prinsip LAISA adalah mengupayakan keanekaragaman hayati, memperbaiki kualitas hayati, memperbaiki kualitas tanah dan air serta pola aliran. Resiko pengelolaan, penanganan produksi, dan pengangkutan pada praktek petani organik. Resiko daya simpan dan daya tahan produk. Resiko daya simpan dan daya tahan produk terkait dengan proses pemurnian serta penggunaan bahan tambahan pangan dan bahan penolong. Radiasi OIN. Tidak dibolehkan untuk pengambilan hama, pengawetan makanan, pemusnahan penyakit atau sanitasi. Siklus dalam pengolahan nutrien. Input yang digunakan akan mempengaruhi tingkat resiko. Produksi karena input yang digunakan dalam melakukan usaha tani bisa bersifat reaksi yang mampu menurunkan tingkat resiko produksi atau input bersifat ring yang menyebabkan meningkatnya resiko produksi. Resiko pemasaran pada praktek pertanian organik. Resiko harga input, output. Harga input dan output merupakan sumber penting dari resiko. Pasar di bidang pertanian, pasar pertanian yang tersegmentasi akan dipengaruhi terutama oleh kondisi pasukan dan permintaan lokal. Pementaraan pasar yang lebih terintegrasi secara global akan dipengaruhi oleh dinamika produksi